kali ini kita akan membahas mengenai bentuk pertidaksamaan yang selanjutnya, yaitu yang ke-6. Jika fx pangkat hx yaitu sama dengan gx pangkat hx. Ya, jadi dimana basisnya itu dia berbeda tapi pangkatnya sama, maka penyelesaiannya itu ada 3. Kalau untuk yang kedua ini dia syaratnya hx-nya harus genap. Kalau yang ketiga itu syaratnya fx dan gx-nya tidak boleh 0. Di sini ada kata dan, maka harus dua-duanya yang tidak boleh 0. Misalkan salah satunya dia 0, misalkan fx-nya 0, gx-nya itu tidak 0, maka hx-nya ini untuk penyelesaian yang ketiga dia tidak memenuhi syarat. Seperti itu. Oke, contohnya di sini tentukan himpunan penyelesaian dari x tambah 2 pangkat x tambah 1 sama dengan 2x tambah 6 pangkat x tambah 1. Jadi bentuknya basisnya berbeda namun pangkatnya sama. Jadi yang pertama yang harus kita tulis pernyataannya di sini fx sama dengan bisa dikurung x tambah 2, sedangkan gx-nya di situ sama dengan 2x tambah 6 dan hx-nya sama dengan x tambah 1. Jadi harus kalian tulis terlebih dahulu komponen-komponen yang fx, gx, hx itu. Lalu penyelesaian yang pertama, pertama ini dia tidak memiliki syarat. Yang pertama itu adalah fx sama dengan gx. Jadi fx-nya di sini x tambah 2 sama dengan 2x tambah 6. Jadi kumpulkan yang sejenis. Jadi di sini x, 2x ini positif pindah ruas jadi negatif, 2x sama dengan 6 ini positif dan 2 ini positif pindah jadi min 2. Ini 6 tetap, jadi dia tetap di situ, tandanya tidak berubah. X kurang 2x itu min x sama dengan 6 kurang 2 itu sama dengan 4. Berarti kalau dia x-nya positif, ini kan negatif nih. Berarti kebalikannya, kalau ini min x sama dengan 4-nya positif, berarti kalau x-nya yang positif, berarti di sini minnya 4-nya yang negatif. Jadi untuk penyelesaian pertama kita peroleh nilai x-nya sama dengan min 4. Sekarang penyelesaian yang kedua, yaitu fx-nya sama dengan negatif gx dengan syarat hx-nya itu dia tidak boleh harus genap. Hx-nya harus genap. Maka di sini fx-nya kita tulis x tambah 2, sedangkan ini negatif gx. Gx itu kan dia memiliki 2 suku, 2x dan 6. Maka di sini harus dikurungi jadi 2x tambah 6-nya di dalam kurung, di depannya negatif. Baru kita buka kurungnya dengan cara negatif yang di luar ini kalikan ke dalam. 2x ini positif, positif kali negatif itu min 2x, sama negatif kali positif 6 juga min 6, sehingga pindahkan ruasnya sama, kumpulkan yang sejenis x tambah 2x, karena negatif pindah jadi positif, min 6 yang ini tetap, positif 2 pindah jadi min 2, x tambah 2x itu sama dengan 3x sama dengan min 8, ya min 6 kurang 2 itu min 8, sehingga kita peroleh nilai x sama dengan min 8/3. Lalu karena dia memiliki syaratnya itu adalah hx-nya harus genap. Hx harus genap, maka hx di sini itu dia x tambah 1. Ganti nilai x-nya dengan min 8/3, min 8/3. Ya, lalu kita tambah dengan 1 yang ini. Jadi x ini berubah menjadi min 8/3 ditambah 1. Nah, samakan penyebutnya. Jadi min 8/3 ditambah, karena dia bentuk pecahan, samakan penyebut di sini pernya per 3 juga. Atasnya ini kalian kalikan, yang satu yang ini itu dikalikan dengan penyebutnya. Jadi 1 kali 3 3. Jadi 3/3 atau 3 bagi 3 itu sama dengan 1. Berarti min 8 tambah 3 itu min 5/3. Nah, min 5/3 ini dia itu
ganjil, dia tidak genap. Maka ini bukan penyelesaian, ya. Tidak genap, maka nilai X yang ini bukan penyelesaian. Nah, ini untuk penyelesaian yang kedua. Untuk penyelesaian yang ketiga, Hx sama dengan 0, maka kita ganti Hx-nya di sini jadi X tambah 1 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan min 1, karena positif 1 pindah jadi negatif. Nah, sekarang kita peroleh nilai X-nya sama dengan min 1. Jadi di sini ada syarat. Syaratnya itu bahwa Fx itu tidak boleh 0, dan ya pakai dan Gx-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita substitusikan, kita ganti X-nya yang di Gx dan Fx ini dengan min 1. Jadi di sini Fx sama dengan X tambah 2. Kita ganti X-nya menjadi min 1. Jadi X yang di dalam kurung ini berubah jadi min 1 sama dengan, di sini pun akan berubah. Kalau di dalam kurung ini berubah, maka yang di fungsinya ini, di rumus fungsinya ini juga akan berubah. Jadi di sini X-nya berubah menjadi min 1 tambah 2. Min 1 tambah 2 sama dengan 1 positif, dan dia tidak sama dengan 0. Oke, sekarang kita buktikan apakah Gx juga tidak sama dengan 0. Gx itu 2x tambah 6. Kita ganti yang di dalam kurung ini dengan min 1 juga. Berarti 2 kali min 1 ditambah 6 sama dengan 2 kali min 1 itu min 2 ditambah 6 sama dengan 4. Hutangnya 2, punya uang 6. Jadi bayari ke hutang, jadi sisanya 4. Nah, 4 pun dia juga bukan 0. Maka apa kesimpulannya? Jadi HP yang diminta pada soal ini itu dari penyelesaian yang pertama tadi, itu kita peroleh X-nya sama dengan min 4. Yang penyelesaian pertama X-nya sama dengan min 4, sedangkan penyelesaian yang kedua dia tidak memenuhi dikarenakan tadi Hx-nya tidak genap. Lalu penyelesaian yang ketiga kita peroleh nilai X-nya sama dengan min 1, dan syaratnya Fx dan Gx-nya tidak boleh sama dengan 0, dan dia memenuhi di sini bahwa Fx dia tidak sama dengan 0 dan Gx-nya pun juga tidak sama dengan 0. Maka X sama dengan min 1 pun dia merupakan himpunan penyelesaian. Oke, sifat bentuk yang ketujuh, itu bentuk eksponensial yang ketujuh itu adalah A kali A pangkat Fx pangkat 2 ditambah B kali A pangkat Fx tambah C sama dengan 0. Jadi bentuk penyelesaiannya itu dengan cara memisahkan bentuk eksponen. Jadi bentuk eksponen itu yang bentuk pangkat ini, yang A pangkat Fx ini sama dengan Y, sehingga nanti diperoleh bentuknya seperti ini. Jadi yang A pangkat Fx ini itu dimisalkan jadi huruf lain selain X, ya, selain yang ada X, karena ini variabelnya X, maka jangan dimisalkan dengan X. Jadi abjad dari A sampai Z yang selain variabel dari fungsi pangkatnya ini. Misalkan di sini X, maka jangan dimisalkan dengan X di sini. Jadi bentuk eksponen ini kita misalkan dulu dengan huruf lain atau variabel lain, sehingga nanti bentuknya itu seperti ini. A, Y pangkat 2, ditambah BY, ditambah C sama dengan 0. Kalau bentuknya sudah seperti ini, maka nanti tinggal kita faktorkan, ya. Lalu kita kerjakan langkah selanjutnya. Supaya lebih mudah, kita kerjakan bentuk soalnya saja dulu. Nah, contohnya tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x dikurang 12 kali 2 pangkat x ditambah 32 sama dengan 0. Jadi, ini ya, jawab. Jadi di sini kan soalnya adalah 2 pangkat 2x dikurang 12 kali 2 pangkat x ditambah 32 sama dengan 0. Sekarang perhatikan, kalau kalian kembali lihat judul bentuk ketujuh ini, dia itu pangkat eksponennya, bentuk eksponennya itu dia sama. Jadi di sini misalkan pangkat x, maka di sini harus pangkat x juga. Nah, di sini kan dia 2x, sedangkan di sini x. Maka yang ini, bentuk yang 2x ini, ingat sifat eksponensial yang awal kita pelajari itu adalah jika ada sifat a pangkat m berpangkat n, jadi ada bentuk perpangkatan seperti ini a pangkat m, lalu dia memiliki pangkat lagi, maka nanti pangkatnya itu dikali, jadi m kali n. Nah, 2x itu kan dia artinya sama dengan 2 kali x, ya kan? Jadi bentuk 2 pangkat 2x ini bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini.
2 pangkat X berpangkat 2. Seperti itu. Jadi nanti di sini pangkatnya itu kita pisah. Misalkan di contoh aja lagi ya, misalkan saya punya 2 pangkat 4X. Ini kan sama saja 2 pangkat 2X kali 2. Begitu ya. Jadi kenapa saya ubah menjadi 2X kali 2, bukan 4X kali 1, atau misalkan di sini saya punya 6 deh. 6X, maka di sini menjadi 3X kali 2. Kenapa harus 3X kali 2 bukan 2 pangkat 2X kali 3? Karena kita ingin mengubah bentuk ini, bentuk soal yang seperti ini, itu dia bentuk kuadrat. Jadi bentuk kuadrat. Nah, pertanyaannya nggak usah jauh-jauh sampai ke sini, di sini aja. Kenapa X-nya yang di dalam kurung, bukan X-nya yang di luar kurung? Karena di sini 2 pangkat X. Nah, pangkatnya itu X. Dia harus sama. Dan kalau kita ubah nanti, misalkan bentuk eksponen yang 2 pangkat X ini diubah menjadi bentuk variabel, ya kita misalkan seperti tadi dimisalkan dengan Y, maka nanti bentuknya itu adalah Y pangkat 2. Jadi kan Y kuadrat, bentuknya itu bentuk kuadrat, seperti itu. Jadi kalau ada soal seperti ini, pangkatnya itu seperti ini, perkalian, ya, maka bisa kita ubah menjadi seperti ini, menggunakan sifat A pangkat M berpangkat N ini. Jadi misalkan nanti nih, kalau ada ketemu soal 2 pangkat 6X, maka ubahlah menjadi 2 pangkat 3X kali 2. Kenapa? Karena di sini kita bakalan mengubahnya bentuknya ini menjadi 2 pangkat 3X berpangkat 2. Jadi pangkat kuadratnya itu di luar, sedangkan sisanya itu berada di dalam kurung, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini cuma contoh. Jadi bentuk 2 pangkat X itu dia bisa diubah menjadi 2 pangkat X berpangkat 2. Jadi yang ini itu kalau kita sederhanakan kembali itu bentuknya menjadi 2 pangkat X berpangkat 2 dikurang 12 kali 2 pangkat X ditambah 32 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita misalkan 2 pangkat X itu sama dengan Y. Ya, maka semua yang bentuk 2 pangkat X ini itu dirubah menjadi Y. Jadi di sini 2 pangkat X ini berubah jadi Y berpangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena 2 pangkat X ini dia pangkatnya 2. Jadi diubah. Yang berubah itu 2 pangkat X ini. Ubah menjadi Y. Jadi Y pangkat 2. Seperti itu. Nah, ini tadi 2 pangkat X. Nah, lalu dikurang 12. Dikali 2 pangkat X. Tadi dimisalkan 2 pangkat X itu dengan Y. Jadi di sini dikali 12Y jadinya. Ditambah 32 sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai step seperti ini, baru kita faktorkan. Cara memfaktorkannya, perhatikan yang di belakang. Di belakang ini kita punya 32. Nah, perkalian yang hasilnya 32 berapa? 1 kali 32, ya kan? Habis itu 2 kali 16, 3 kali ada 3 nggak ada nih, 4 kali 8 ya, dan seterusnya. Ini kayaknya udah ada nih jawabannya. Ya, nah sekarang kalau dikali positif 32, ini semuanya kalau dikali itu 32. Lalu kalau kita jumlah atau kita tambah, itu hasilnya harus negatif 12. Jadi yang kita lihat itu yang di belakang dulu. Di belakang dulu ini 32 positif, ya kan? Harus kita ini negatif, ini ya. Positif itu kan kalau dikalikan positif kali positif hasilnya itu positif. Sedangkan negatif kali negatif itu juga hasilnya positif. Jadi kalau perkalian dengan tanda yang sama, maka hasilnya itu adalah positif. Tapi kalau dikali hasilnya itu negatif, maka tandanya ini berlawanan. Jadi positif kali negatif atau negatif kali positif, seperti itu. Jadi ini kan saya tulis angkanya ini positif semua nih. Ini bisa jadi itu min 1 dikali min 32, habis itu min 2 dikali min 16, atau min 4 dikali min 8. Karena positif kali positif tadi positif, negatif kali negatif juga positif. Karena di sini 32-nya adalah positif. Nah, kalau ditambah ya, itu nilainya sama dengan min 12. Kalau dijumlah hasilnya itu 12. Sekarang nih yang pertama, 1 tambah 32, 33. Bukan, ya kan? 2 ditambah 16 itu dia
18 juga bukan. 4 ditambah 8 itu 12, tapi 12-nya di sini itu dia mintanya negatif. Berarti 4 dan 8 yang ini tidak terpilih, tapi yang ini yang terpilih. Kenapa? Karena min 4 ditambah min 8 itu min 12. Jadi karena ini variabelnya adalah Y, maka di sini kita tulis Y dan Y. Lalu di sini min 4 dan min 8. Tulis min 4 min 8. Oke, kalau sudah kita peroleh bentuk faktor seperti ini, kita buat pembuat nolnya. Pembuat nol itu artinya Y kurang 4 itu nanti sama dengan 0, maka kita peroleh nilai Y-nya sama dengan positif 4, negatif pindah jadi positif. Atau Y kurang 8 sama dengan 0, maka nilai Y-nya sama dengan positif 8. Nah, kalau sudah dapat nilai Y seperti ini, kembali ke permisalan kita awal tadi, bahwa tadi kita misalkan bahwa 2 pangkat X itu sama dengan Y. Bukan begitu? Maka kita ganti nilai Y-nya. Jadi di sini yang pertama 2 pangkat X itu sama dengan 4. Y-nya kita ganti dengan Y yang pertama kita peroleh itu 4. Yaitu kita ubah nih 2 pangkat X sama dengan, kira-kira karena dia ini bentuknya persamaan, ini sudah bentuk. Ini bentuk berapa ya? Kemarin itu bentuk kedua. Jika ada bentuk persamaan eksponensial, bentuk nih berpangkat kan, karena pangkatnya adalah variabel, bentuk variabel, maka misalkan sama dengan 4 di sini. Nah, karena dia persamaan itu karena ada tanda sama dengan ini, kiri dan kanannya saya bilang harus sama. Nah, di sini basisnya itu sama dengan 2, sedangkan basis yang ini sama dengan 4. Itu dia harus disamakan terlebih dahulu. Jadi bentuk basisnya harus sama. Jadi di sini 2 pangkat X itu sama dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya 4. Bisa dipahami? Jadi basisnya itu harus sama. Ini basis namanya. Nah, kalau sudah sama seperti ini, maka lihat nanti X yang ini berapa. Jadi kita ubah. Kira-kira 2 pangkat berapa? Di sini berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 4. Ya, kita jabarkan karena dia perpangkatan, maka perkalian berulang. Jadi 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, berarti 2 pangkat berapa dia? Pangkat 2. Bisa dipahami ya? Maka nilai X-nya berapa? Karena ini dia sama, seret. Bisa kita tulis pangkatnya X-nya sama dengan 2 untuk Y yang pertama. Sekarang kita kerjakan nih untuk Y yang kedua. Y yang kedua tadi adalah 2 pangkat X sama dengan 8. Maka 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Kita coba tadi 2 kali 2 itu 4. Kalau kita kalikan 2 lagi berapa jawabannya? 8. Maka di sini 2-nya berpangkat 3. Kita coret, maka nilai X-nya sama dengan 3. Sehingga kesimpulannya HP untuk penyelesaian soal ini yaitu 2 dan 3. Seperti itu. Sekarang contoh yang kedua, ini misalkan seperti ini. 4 pangkat X tambah 1 dikurang 10 kali 2 pangkat X tambah 1 tambah 16 sama dengan 0. Nah, di sini kan basisnya ini 2 nih. 2. Sedangkan ini basisnya adalah 4. Maka 4 ini kita ubah dulu bentuknya. Jadi 2 pangkat 2. Ya kan, berpangkat X tambah 1 dikurang 10 kali. Ini karena 2 ini punya pangkat, maka 10 ini tidak boleh dikalikan dengan 2. Ya, karena dia tidak sejenis. 2 pangkat X tambah 1 tambah 16 sama dengan 0. Nah, sekarang nih perhatikan. Ini kan dia pangkatnya di luar, X tambah 1. Sedangkan ini yang kita pengen misalkan adalah bentuk perpangkatannya, bentuk eksponennya. Jadi 2 pangkat X tambah 1 ini harus kita misalkan nanti. Maka X tambah 1 dan 2 yang ini itu bisa kita tukar posisi. Menjadi 2 pangkat X tambah 1 berpangkat 2 dikurang 10 kali 2 pangkat X tambah 1 ditambah 16 sama dengan 0. Sehingga nanti kita misalkan 2 pangkat X tambah 1 itu sama dengan Y. Sehingga nanti berubah nih, jadinya Y kuadrat dikurang 10 kali Y ditambah 16 sama dengan 0. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita faktorkan. Perkalian yang hasilnya positif 16, tapi kalau ditambah itu min 10 berapa? Y. Perkalian yang hasilnya positif 16 itu 1 kali 16 atau min 1 dikali min 16.
Lalu di sini 2 kali 8 atau min 2 dikali min 8. Coba kita tambah dulu. 1 tambah 16 itu 17. Min 1 tambah min 16 itu min 17. 2 tambah 8 itu 10. Nah, berarti ini min 2 ditambah min 8 itu sama dengan min 10. Karena dia mintanya di sini min 10 penjumlahannya, maka di sini yang kita peroleh angkanya adalah min 2 dan min 8. Jadi di sini y-nya sama dengan y-nya sama dikurang 2 sama dengan 0, maka y-nya sama dengan positif 2, atau y-nya dikurang 8 sama dengan 0, maka y-nya sama dengan positif 8. Nah, sekarang kita selesaikan, kembalikan ke bentuk permisalan tadi, yaitu 2 pangkat x tambah 1 sama dengan y. Ya, jadi ganti y-nya, 2 pangkat x tambah 1 sama dengan 2. Oke, perhatikan, karena ini basisnya sudah sama, ya kan, sama-sama 2. Pangkat 2 yang di sebelah kanan ini berapa? 1. Ingat, kalau suatu angka pangkatnya tidak ditulis, maka nilai pangkatnya itu adalah sama dengan 1. Nah, ini kita selesaikan, x tambah 1 sama dengan 1. Lalu yang positif 1 ini pindah ruas, jadi kita peroleh nilai x-nya sama dengan 1. Yang ini pindah menjadi min 1, berarti x-nya sama dengan 0. Untuk y yang pertama, y sama dengan 2 tadi. Untuk y yang sama dengan 8, berarti 2 pangkat x tambah 1 sama dengan 8. Tadi kan di soal sebelumnya kita peroleh bahwa kalau dia 8, maka nilainya itu sama dengan 2 pangkat 3. Ya, jadi basisnya itu sudah sama, turun pangkat, x tambah 1 sama dengan 3, maka nilai x-nya sama dengan 3 dikurang 1, yaitu 2. Sehingga diperoleh apa? Kesimpulannya, HP untuk soal yang kedua ini itu adalah 0 dan positif 2.